Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, setelah Ibu Poni dan Ibu Titi, Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede nih? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun, Jakarta Timur. Galau, Mah. Ada apa Ibu Ade? Mah mau tanya, apabila sedang haid, apakah boleh memegang Quran? Perempuan yang sedang haid yang tidak boleh sholat wajib sholat sunat. Tawaf wajib tawaf sunat. Puasa wajib puasa sunat. Orang yang sedang haid tidak boleh duduk di masjid. Lewat doang boleh. Orang yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran murni. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi orang yang sedang haid jangan megang Al-Quran. Tapi ini dua pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan yang tidak boleh disentuh itu Quran yang kita pegang. Ya. Tapi kalau ada terjemahnya atau Anda punya buku Yasin kan campur sama doa-doa tuh. Itu boleh, itu bukan Quran. Yang tidak boleh Quran murni, ini yang tidak boleh. Kemudian Imam Hanafi mengatakan yang tidak boleh itu dipegang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Siapa yang menyentuhnya? Kenapa dikatakan Al-Quran yang ada terjemahnya boleh disentuh? Karena Imam Hanafi mengatakan sama dengan buku yang lain. Dipercetakan yang sama dengan tinta yang sama. Makanya tidak masalah, yang tidak boleh dipegang itu yang ada di Lauhil Mahfudz. Wallahu alam. Cuman kalau saya megang Imam Syafi'i, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudhu. Makanya orang tua kita dulu Bu, Masya Allah, kalau mereka mengaji bawa Quran, itu pakai taplak, dibungkus. Biar nggak kesentuh oleh kita. Dijaga banget ya. Jaga banget oleh mereka. Iya. Apalagi orang yang namanya sedang haid yang tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran yang panjang. Kalau yang pendek dianggap zikir, dianggap doa, misalnya juz amma. Kemudian apalagi yang dilarang bagi perempuan yang sedang menstruasi, tidak boleh berhubungan badan. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, fa'tazirun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada tentang haid, jawab haid itu penyakit kotoran. Para suami jangan mendekat istri yang sedang haid. Jauhi dia. Koma. Datangi mereka kalau sudah suci. Haidnya sudah habis, sudah keramas. Jangan haidnya doang habis belum keramas, salah. Iya. Haidnya habis, sudah keramas. Datangi di tempat yang aku tentukan. Digulnya di lubang yang depan. Jangan ngikutin tobat kedek di belakang. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang yang suci. Maksudnya apa? Kalau ada orang pernah melakukan, istrinya haidnya habis tapi belum keramas sudah berhubungan badan, kata Allah bertaubat karena itu adalah perbuatan yang salah. Apalagi yang tidak boleh orang yang sedang haid tidak boleh dicerai. Tidak sah. Kalau perempuan sedang menstruasi dicerai oleh suaminya tidak sah. Mereka harus tetap kembali. Begitu Ibu. Jelas, Ibu Ade. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ade, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Apakah Ibu Kakak ada lagi yang mau nanya, Bu? Enggak ada. Nah, kita juga kadang-kadang melihat tulisan Al-Quran ada di depan pintu masuk, ya kan? Ada di pintu keluar juga. Kemudian juga ada beberapa orang juga yang meyakini bahwa tulisan Al-Quran dilipat di kertas, taruh di dompet, ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan pribadinya atau apalah, ada tambahan-tambahan itu. Nah itu bagaimana? Apakah itu disebut juga sebagai obat juga, Bang? Betul. Misalnya di laminating. Ya. Misalnya ayat kursi biasanya, Mas. Ayat kursi itu boleh. Jadi kita kan jadi misalnya datang ke rumah orang ini, ada ayat kursi di laminating atau di dinding dengan di tembok itu, kita otomatis kan baca. Iya. Otomatis kita dapat keberkahan. Betul. Karena baca Al-Quran. Apalagi dimengerti di isinya lagi.
Kata beduk, boleh nggak misalnya ada orang ayat Al-Quran, kemudian ditulis ayat Al-Quran, kemudian dilipat misalnya, ditaruh di dompet. Mamah rasa tidak masalah, asal kita tahu tulisannya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Ini ayat Al-Quran, misalnya, Mamah yang pernah lihat Bismillahirrahmanirrahim itu ratusan ribuan kali nulis terus dilipat, ditaruh, itu boleh. Agar kita menyadari kemanapun kita berada selalu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menyadarkan kita, jangan kita merasa dengan adanya ini rezeki banyak, sehat terus, tidak. Kita yakin dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi, saya kemanapun pergi Allah menyertai saya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yakinnya ke situ. Betul Pak ya, pandangannya harus diubah ke arah sana. Betul, innamal a'malu binniyat, kembali niat kita. Dan kita merasa bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita perbuat, Allah yang akan menjadi saksi kita, itu ya Pak? Betul, yakinkan di hati kita. Jadi salah kalau dibajikan jimat. Kalau saya mawa ini terus kemana-mana sembuh, bukan. Kita mengamalkan isi dari kertas yang ditulis tadi. Amin. Mengamalkan dan harus tahu arti dan bacaannya ya, Mak. Makanya kita harus tahu apa bacaannya, tulisannya apa, artinya apa, atau maksudnya dikasih apa. tulisannya tulisan Arab, semua nggak tahu isinya, malah justru justru bisa mencelakakan kita. Itu hati-hati ya, dan tidak boleh menganggap itu sebagai jimat, sebagai supaya banyak rezekinya, supaya itu syirik. Syirik, nauzubillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Masya Allah. Mah, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Hari ini kita sudah simak dari awal penjelasan Mama hingga akhir menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai syifa, sebagai pengobat. Di mana Al-Quran bisa dijadikan pengobat baik untuk penyakit medis, penyakit hati, kegundah gulanaan kita, keresahan kita, apabila kita bisa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, semoga semua permasalahan kita di dunia bisa kita selesaikan dengan selalu membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Mama, kita berdoa yuk Mah. Ibu-ibu Rawamangun, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Amin. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau turunkan kepada Rasulmu Al-Quran. Kami insya Allah selalu membaca Al-Quran. Kapanpun selama kami bisa memakai waktu tadi untuk membaca Al-Quran. Kami pun insya Allah berusaha mengerti daripada isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Engkau menyatakan Al-Quran adalah asyifa, obat penyakit dalam dada, obat penyakit dalam hati, juga obat medis buat kami ya Allah. Ya Allah, insya Allah kami setiap saat dan kesempatan selalu membaca Al-Quran. Berikan kepada kami ya Allah kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin ya Allah. Karena dengan sehat, insya Allah kami semakin banyak beribadah kepadamu ya Allah. Tentu dengan bimbingan dan tuntunan darimu ya Allah. Amin. Tunjuki kami kejaranmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Nurul Ummaha Rawamangun Jakarta Timur sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede.
Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.